Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Sahabat jurnalis keliling, untuk menyemangati para medis dan dokter-dokter sebagai garis pertahanan terakhir untuk mendukung kesembuhan para korban virus corona, maka Gusmar Tanjung atau lebih dikenal dengan Uncu Gusmar, Ketua Golkar Kecamatan Pauh, memfasilitasi bantuan alat pelindung diri atau APD kepada kader Golkar yang duduk di DPRD Provinsi dan Kota Padang, Dapil Kota Padang dan Pauh Kuranji, untuk diberikan pada para pejuang pemberantas COVID yang bekerja di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kecamatan Pauh dan Kuranji. Bantuan yang diantar langsung oleh Afrizal, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Zulhardi Latif, anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Golkar, dan Ketua Golkar Kecamatan Pauh Gusmar Tanjung, diterima secara simbolis oleh Sekcam Kecamatan Pauh dan seterusnya diberikan ke Puskesmas Pauh Selasa 5 Mei 2020 di Posko Penanggulangan COVID-19 Kecamatan Pauh. Pertama tentu atas permintaan masyarakat selaku anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat, dapilnya Kota Padang, ikut bertanggung jawab ya, meringankan beban-beban para medis kita yang ada di Kecamatan Pauh, khususnya dalam bentuk APD 40 buah, ditambah 40 bot dan sanitizer. Setelah itu, hari ini juga rencana akan kita lanjutkan ke Kecamatan Kuranji ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini dapat berikan sebagian beban tugas, sekaligus juga menambah rasa percaya diri kepada para medis kita untuk bertugas di lapangan. Di mana hari ini kita dapat informasi Puskesmas Pauh, ya kan, ditutup karena ada salah satu petugasnya terkena positif COVID-19. Kalau PSBB ditetapkan, artinya masyarakat disuruh di rumah, maka pemerintah harus wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Apa saja kebutuhan dasarnya, minimal sembako, sehingga masyarakat tidak lalu lalang untuk mencari sembako keluar. Kalau itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, jangan harap masyarakat akan tetap stay at home atau tinggal di rumah. Nah, tentu ini menjadi evaluasi bagi pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga PSBB yang berbiaya mahal, kami katakan berbiaya mahal di provinsi itu kita siapkan 600 miliar untuk penanganan PSBB ini betul-betul dapat termaksimalkan. Nah, jangan nanti PSBB selesai, yang COVID itu belum selesai juga. Nah, makanya kita dukung keputusan pemerintah daerah provinsi yang dikoordinasikan kepada kabupaten dan kota. Tentu kita berharap pemerintah juga harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan mereka. Karena tanpa itu dipenuhi oleh pemerintah, maka yakin dan aku yakin kami bahwasanya PSBB ini hanya tinggal nama. Mari terus bekerja sama, bahu-membahu melawan COVID-19. Tetap di rumah, biasakan mencuci tangan, biasakan memakai masker, jaga jarak, dan hindari keramaian. Semoga COVID-19 cepat berlalu di negeri kita. Amin. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha.